Sekarang ini di balik negeri yang sangatlah luar biasa Elbaf tersebut, suara trompet perang itu akhirnya benar-benar menggema tuh, menandakan awal dari kekacauan besar yang tak terelakkan lagi. Ramalan-ramalan kuno menyebutkan bahwa dunia itu berada di ambang kehancuran ketiga. Semua tanda jelas mengarah ke suatu titik, yaitu Ragnarok, negeri para raksasa Elbaf. Di antara bentrokan senjata dan dentuman perang, takdir mulai bergerak satu persatu. Para pejuang legendaris berkumpul, rahasia yang telah lama terkubur perlahan terungkap muncul lagi. Pertempuran yang akan menentukan nasib dunia baru pun segera terjadi nih. Pertarungan sengit di tanah para raksasa hingga badai revolusi besar-besaran akhirnya mengamuk di tatanan dunia baru kan. Setiap langkah jelas membawa kita pada kehancuran besar, dan pemerintahan pusat harusnya juga waspada. Im sama juga harusnya sekarang penasaran bagaimana kelanjutan dari saga besar Elbaf sendiri, karena dia telah menyerahkan beberapa pasukan terbaiknya. Namun di sana ada Sun God of Nika kan. Ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa nih untuk subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto, Saga Boruto To Blue Vortex untuk Boruto fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime manga shonen lainnya. Kita akan tunggu kalian juga muncul di sana. So, gimana? Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi di sini ya nakama, suara trompet peringatan menggema di seluruh penjuru Elbaf. Itu menandakan keadaan benar-benar darurat yang tak bisa diabaikan lagi. Para prajurit raksasa yang tengah bersiap segera bergerak tuh. Mata mereka tajam menelusuri sumber kekacauan besar. Ini bukan sekedar peringatan biasa sih. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di pulau tersebut. Sesuatu yang mungkin akan mengubah sejarah tatanan dunia baru. Di tempat lain, di dalam salah satu sudut perpustakaan burung hantu tersebut, seorang arkeolog tengah merenung dalam diamnya. Sudah cukup lama menghabiskan waktu menelusuri halaman demi halaman buku kuno ini, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang membuat bulu kudunya itu meremang merinding tuh. Buku itu adalah buku Harley, menyebutkan tentang ramalan yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Dunia ini bukan yang pertama saja. Sebelumnya 2 era dunia telah hancur. Kini era ketiga sedang menuju kehancuran yang tak terelakkan pula. Ramalan itu mencatat bahwa kehancuran besar berikutnya akan diawali dalam kekacauan di negeri para raksasa sendiri loh. Tentu itu sangatlah mengerikan. Di luaran sendiri nakama, seorang pria berhidung panjang mencoba meyakinkan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Namun kekhawatiran tidak bisa diabaikan begitu saja kan. Jika ramalan itu benar, maka kejadian yang berlangsung di Elbaf ini bukanlah sekedar konflik kecil, melainkan pemicu perang besar yang akan mengubah tatanan dunia. Itulah sebabnya orang-orang memanggilnya adalah Ragnarok. Di sisi lain pulau nakama, di sebuah dataran tinggi di sekitar pohon Adam, dunia surga Elbaf tengah dilanda kegemparan besar. Para prajurit raksasa yang mengenakan baju besi tebal mulai turun satu persatu dari langit. Itu ngebawa senjata-senjata raksasa mereka loh. Trompet yang ditiupkan menandakan bahwa keadaan benar-benar gawat kacau balau. Pemimpin mereka, seorang raksasa bertubuh lebih besar dari yang lainnya dengan tanduk yang menjulang tinggi, itu bersiap turun langsung ke dunia matahari, tempat semua kekacauan sedang terjadi. Di dalam istana para bangsawan raksasa, sebuah diskusi serius terjadi di sini. Tata Elbaf telah lama kosong nih. Kejadian ini semakin menegaskan bahwa seorang pemimpin baru itu harus segera ditetapkan. Namun siapa nih kira-kira yang pantas? Sang pangeran yang seharusnya menjadi penerus kini tidak lagi dianggap layak. Kejahatan yang telah diperbuatnya membuat namanya dicoret dari daftar pewaris. Maka hanya satu jalan yang tersisa, sayembara besar. Ruangan besar itu di dalam istana kerajaan menyimpan benda-benda yang hanya diceritakan dalam sebuah legenda mitologi dongeng. Senjata-senjata yang konon tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang yang menggunakannya. Palu-palu raksasa, pedang-pedang besar, bahkan senjata yang terlihat seperti cukup kecil untuk manusia biasa pun terlihat besar di sana memiliki kekuatan yang sangatlah powerful. Hanya mereka yang benar-benar pantas yang mendapatkan kekuatan tersebut. Disitulah pemimpin baru Elbaf akan diketemukan. Sementara itu nih, keadaan yang makin kacau balau itu jauh di dunia bawah. Pertarungan tengah makin memanas. Seorang raksasa dengan rambut panjang tajam terus menghadapi 3 petarung tangguh. Pertempuran ini bukan sekedar ajang untuk kekuatan, tapi juga bagaimana dari rencana tersembunyi tersebut nih. Serangan yang diterima siap dentuman keras yang menggema memiliki tujuan jauh lebih besar, menghancurkan belenggu yang masih membatasi geraknya. Dan kini borgol yang melilit kakinya itu mulai retak. Loki benar-benar luar biasa sob.
Di sini ya senyuman Licci itu akhirnya terukir di wajahnya sendiri. Itu bukanlah kali pertama dalam pertarungan luar biasa ini. Lawan-lawannya itu memanglah kuat, tapi bukan mereka yang menjadi musuh utama. Dendam yang dipendam selama ini bukan untuk mereka, melainkan untuk orang-orang yang jauh lebih berbahaya dan dia benar-benar benci padanya nih. Para kesatria suci, Gunko, Shamrock dan juga yang lain sebagainya. Bahkan dia membenci Akagami Sang loh karena telah mengalahkannya di pertempuran sebelumnya. Dalam lautan lepas tersebut nih, seorang pria tua dengan rambut keperakan tengah duduk di dek kapal tersebut. Matanya menatap ke arah cakrawala tersebut, memikirkan perjalanan yang akan segera ditempuhnya. Di sebelahnya seorang pria lain berbicara dengan nada santai namun penuh makna nih. Perjalanan mereka ke Elbaf bukan hanya untuk menjawab panggilan lama sendiri, tetapi juga untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Senjata legendaris Elbaf, senjata yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang layak kan, kini jelas menjadi target yang menarik. Bagi pria tua itu, tak semua orang pantas memilikinya. Jika bukan milik mereka, maka biarkan senjata itu jatuh ke tangan orang yang lebih berhak kan. Di benaknya sendiri ada satu nama yang muncul, seorang pemuda dengan topi jerami yang telah mengguncang dataran dunia dengan langkah-langkah gilanya. Sun God of Nika akan ditunggu bagaimana kisah heroiknya itu tercipta. Di tempat lain, jauh dari hiruk pikuk Elbaf yang kacau balau itu, pasukan revolusi pimpinan ayah Monkey D. Luffy itu Dragon tengah benar-benar bergerak tuh. Para petinggi tak lagi berada di tempat persembunyian mereka, kini mereka telah turun tangan pula nih. Setelah itu dari mereka, seorang pria dengan tatapan yang luar biasa tersebut kini berdiri di dek kapal utama pasukan revolusi. Kapal itu memang benar-benar dijuluki sebagai Wind Great Maya, tengah menuju dengan kecepatan sangatlah penuh nih. Di sisi lain kapal, dua sosok penting berbicara sangat serius. Tujuan mereka adalah Elbaf. Memang ada sesuatu yang harus mereka lakukan di tempat tersebut. Bukan hanya tentang kesatria suci, tetapi juga seorang yang harus mereka temui. Seorang raksasa yang memiliki informasi penting tentang masa depan tatanan dunia itu sendiri. Perjalanan mereka bukan tanpa rintangan. Di garis depan, kapal-kapal angkatan laut tengah bersiaga melindungi suplai yang dikirim ke Marijoa kan. Sang pemimpin revolusi tak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Dengan satu gerakan tangannya, angin mulai berembus kencang, langit mendung seakan-akan merespon kehadirannya. Akhirnya badai pun terjadi nakama. Apakah Dragon adalah sang dewa hujan sendiri atau sang dewa bumi nih? Inilah yang mulai untuk kedepannya. Kapal-kapal angkatan laut yang berjaga mulai terguncang hebat nih. Ombak besar menghantam dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan. Tembakan-tembakan meriam dilepaskan, namun tak satu pun mereka mengenainya nih. Dia adalah badai itu sendiri dan tak ada yang bisa menghalanginya. Kekuatan dari pasukan Dragon itu benar-benar luar biasa, bagaikan tentara yang terlatih nih. Ya karena masa lalu Dragon juga seorang angkatan laut kan. Di sisi lain, seorang pria berambut putih mendengar laporan itu dari denden muzinya. Mata tajam menatap kejauhan, menjadi bahwa lawan sejatinya akhirnya muncul. Dia tahu siapa dalang di balik semua ini. Badai besar seperti ini hanya bisa diciptakan oleh satu orang saja, dan kini pertarungan sengah akan segera terjadi besar-besaran. Setelah Royally juga muncul di sana tersebut, Dragon bergerak, Im Sama dan juga para pasukannya mulai menata ulang. Bagaimana dengan Akainu sendiri? Dia yang kemarin begitu marah-marah ya karena keadaan makin kacau balau dan dia memimpin di era yang benar-benar berantakan. Akainu sekarang memerintahkan para admiralnya untuk segera bergerak mengamankan situasi dari kekacauan yang terus berlangsung seperti ini. Bagaimana dengan Akagami sendiri? Yaitu menarik untuk kita melihat bagaimana pergerakannya ke depannya nanti nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, peristiwa di Elbaf bukan sekedar konflik biasa. Jelas itu adalah awal dari perang besar Ragnarok yang akan mengguncang tatanan dunia baru. Ramalan kuno perlahan menjadi kenyataan sih. Itu mengisyaratkan bahwa era ketiga dunia akan segera balik dalam kobaran api pertempuran itu. Di tengah kekacauan itu, Loki akhirnya menunjukkan niatnya yang sebenarnya nih. Bukan Luffy yang menjadi target utamanya, melainkan para kesatria suci yang tampaknya memegang peranan penting dalam misteri yang jauh lebih besar nih. Sementara itu, perebutan tahta Elbaf makin memanas. Dengan sayembara senjata legendaris yang akan menentukan siapa raja yang benar-benar pantas berikutnya pimpin. Di sisi lain, dunia nakama revolusi besar-besaran bergerak. Dragon tak lagi hanya bersembunyi rapat dan rapat terus nih. Kini dia telah menjalankan rencana besarnya itu, melanjutkan turun langsung ke medan peperangan, memancing pertempuran dengan musuh terbesarnya. Dengan kekuatan badai yang mampu menghancurkan armada angkatan laut, ia memaksa gurusnya untuk bertindak. Dan ingat, sosok yang sudah dinantikan itu adalah Saint Vigarland Garling, ayah dari Saint Akagami dan juga Saint ya Shamrock. Kita sebutnya Akagami itu sebagai Saint ya, karena dia adalah bagian dari naga langit. Keadaan makin tak terkendali sih, sekutu dan musuh saling berhadapan dalam persimpangan perang besar di Elbaf itu nanti. Siapakah yang akan menangkan pertempuran yang saling berlanjut itu nanti? Jelas Sabu menuju Elbaf dengan misi yang lebih besar dari sekedar pertempuran, karena di sana ada adik kesayangannya yang masih hidup setelah Sabu tiada, Monkey D. Luffy. Itu menarik kan nakama? Gimana? Kalian sendiri sepakat nggak tentang hipotesa bagaimana cerita itu berlanjut lagi?
lagi. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.